Pas abdi nuju nyekal leungeunna, mayatna nyekalan leungeun urang terus hudang batur-batur mah pada ngocak kabur. Urang sebenarnya mah lemesnya kumaha deui geus pegawean urang. Komo deui jenazahna nu maot boga cekelan kitu aya-aya wae ceritana. Hai gengs, kita update permibelan dulu yuk. Jadi gue tuh lagi eksperimen dan suka banget nih sama result dari eksperimen gue dengan mengcombine produk mibel yang biru sama yang kuning biar dapat hasil yang maksimal. Nah, soalnya memang kedua produk ini varian kan berbeda ya. Yang biru ini mengandung alpha-arbutin buat melembabkan kulit dan yang kuning ini mengandung vitamin C buat mencerahkan kulit. Nah, jadinya tiap kali gue mandi nih, gue pakai yang biru nih dari body scrubnya ini sama body washnya. Karena selain wanginya enak ya kayak susu-susu vanilla gitu yang membuat mandi kita tuh jadi nyenengin banget. Wanginya kemana-mana satu ruangan tuh semerbak. Dan manfaatnya, kalau kita sering mandi kan juga kulit cenderung bakal lebih kering apalagi kalau mandinya pakai hangat. Nah, makanya gue pakai yang biru ini nih biar tetap melembabkan kulit. Jadinya tetap terjaga tuh kekenyalannya. Nah, abis selesai mandi, baru deh pakai body lotion yang kuning ini buat mencerahkan karena ini kan mengandung vitamin C. Berarti abis mandi nih kulit kita udah lembab, udah seger, udah enak, dicerahkan lagi pakai vitamin C ini. Jadi sebuah eksperimen yang berfaedah banget nih. Kenapa nggak ada kemarin-kemarin gue cobain ya? Kalian juga cobain deh, bener rekomen parah. Nah, buat link pembeliannya langsung bisa klik yang di bawah tuh ada link Shopee. Atau jangan lupa juga deh follow Instagram @mibelskin ya. Hai geng, selamat datang di teman cerita minggu ini. Yang sebelumnya gue juga mau cerita deh. Kemarin kan kita ngebahas tuh tentang teman kita Cika yang katanya masih diteror sama kelompok Illuminati. Tahu-tahu banyak banget email yang masuk yang isinya serem-serem banget. Takut gue. Yang nggak tahu juga tapi maksudnya email itu beneran dari orang-orang atau kelompok Illuminati itu apa gimana deh. Soalnya sampai ada yang ngaku-ngaku kayak sebagai kelompok Illuminati di sini gitu. Apa gue hapus aja videonya ya? Jujur juga takut gue kayak habis diteror juga ikutan. Yaudah, makanya di teman cerita kali ini itu kita ngambilnya yang horor-horor aja deh. Lebih takut gue soalnya sama manusia yang kayak sekte-sekte serem gitu daripada sama setan beneran gitu ya, tapi jangan sampai juga diliatin setan ya. Nah, udah yang kita serem nih. So cerita kali ini datang dari teman kita yang merupakan katanya nih ibu muda tapi berusia 35 tahun. Nah, ini lucu deh, katanya si ibu Halimah ini tuh bilangnya awalnya saya tuh ibu muda punya anak satu mas. Nah, kita tanya dong emang usianya berapa bu? 35 tahun katanya. Mohon maaf kalau 35 tahun emang masih tergolong muda ya? Ya bercanda ya. Gak apa-apa deh, biar merasanya nih awet muda terus. Kita bilangnya udah ikutin aja ibu muda begitu biar seneng. Nah, Bu Halimah ini sendiri itu tinggalnya di Sukabumi. Dan sehari-harinya sebenarnya dia ini jualan. Kayak punya toko perlengkapan bayi gitu lah yang jualan pampers. Yang gak ada yang aneh dengan pekerjaannya Bu Halimah itu. Tapi Bu Halimah ini sebetulnya punya pekerjaan sampingan yang mulia banget nih jika dibutuhkan sama warga sekitar. Yaitu memandikan jenazah. Tapi sebelumnya pesan dari Bu Halimah. Tujuan utamanya katanya mau membagikan kisahnya. Itu semata-mata untuk menjadi bahan pengingat dan introspeksi. Mau ngingetin nih, kalau kita hidup di dunia ini, itu hanya sementara aja. Karena semua orang ya pasti akan meninggal pada akhirnya. Dan membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurus jenazah kita nanti. Makanya, bye-bye lu pada hidup di dunia, begitu katanya. Jadi sama sekali nggak ada niatan buat julid, apalagi membongkar aib dari para jenazah ini. Yang memang konteksnya sudah tidak ada ya, gengs. Nah, jadi dulunya Bu Halimah ini, SD sama SMA-nya, itu sekolahnya di madrasah. Jadi sedikit banyak, dia pernah belajar tuh yang namanya tata cara mandiin jenazah. Karena katanya kalau di sekolahnya emang ada praktek begituan. Ya jujur kalau gue di sekolah dulu sih kagak ada. Kalau praktek masalah keagamaan paling banter ya hafalin surat-surat sama praktek sholat aja. Kalau di sekolah kalian ada nggak yang kayak gitu? Praktek mandiin jenazah? Komen di bawah ya. Nah, awal mulanya Bu Halimah ini pernah memandikan jenazah pertama kali itu di tahun 2003. Sewaktu dia lagi libur sekolah pas masih kelas 2 SMA. Soalnya ceritanya waktu itu ada tetangga sebelah persis di sebelah rumah yang sudah meninggal dari jam 8 malam. Tapi sampai besokannya jam 10 pagi itu belum ada yang mandiin. Yang meninggal ini tuh maksudnya kayak ibu-ibu single parent. Punya 2 anak dan anak yang paling gedenya itu juga masih kelas 5 SD. Pas ditanya nih ke si anaknya, keluarga besarnya ini kemana kok nggak cepat dimakamkan? Si anaknya tuh kayak linglung gitu, nggak ngerti ya, maklum mungkin masih kecil ya. Karena berarti udah hampir 12 jam jenazahnya didiemin. Akhirnya RT sama warga sekitar tuh gotong royong buat bantu ngurusin. Ya ada yang ngurus buat tanah kuburannya, ada yang kayak beli kain kafan. Sementara Halimah beserta ibunya itu kedapatan tugas untuk memandikan jenazahnya. Hingga akhirnya pokoknya proses penguburan itu lancar. Maka dari situlah Halimah yang sudah remaja dan sang ibu sering tuh dimintain bantuan sama para warga untuk memimpin pemandian jenazah kalau ada warga di sekitar situ yang meninggal dunia. Jadi bisa dibilang ini bukan cerita-cerita kayak turunan gitu dari turun-temurun keluarganya atau yang gimana-gimana lah mengenai pekerjaannya.
tapi kebetulan nyemplung aja menjadi pemandi jenazah. Sampai kurang lebih 18 tahun berlalu. Total nih mungkin Bu Halimah udah pernah mengurus ratusan jenazah. Yang mulai dari keluarga sendiri, kenalannya, dan warga sekitar pastinya. Dan selama melakukan hal itu, banyak pengalaman yang dia sudah lewati, gengs. Ada jenazah yang meninggal dengan kondisi yang baik, kayak raut wajahnya cantik, bagus, terus pas dimandikan sampai penguburan juga lancar. Pokoknya kayak mudah banget gitu rasanya. Ya tapi ada juga yang kondisinya, kayak pas meninggal tuh banyak banget kayak luka-luka di tubuhnya. Pernah nih waktu itu, Bu Halimah ini membantu mengurus pemakaman dari saudara jauhnya. Rencananya saudaranya ini itu mau dimakamkan di daerah kampung gitu yang jaraknya sekitar 2 jam dari kota. Seperti biasa nih, setelah semua persiapan lengkap, jenazah mulai dipindahkan tuh ke tempat pemandian. Terus didoain dan mulai dibasuh secara perlahan. Semuanya lancar-lancar aja. Sampai pas mau dikeringin nih pakai anduk, udah sesi terakhir gitu maksudnya. Jenazahnya itu mulai mengeluarkan darah dari hidung dan kupingnya gitu, gengs. Sebenarnya pendarahan pada jenazah itu sih katanya terjadi ya. Walaupun lagi-lagi kita kurang paham. Nah makanya salah satu cara untuk menghambat pendarahan tersebut adalah dengan meletakkan kapas. Makanya kalau ngelihat orang kayak pakai meninggal pakai kapas gitu, katanya biar kayak begitu, gengs, nggak ngocor darahnya. Cuman masalahnya dalam beberapa kasus, beberapa jenazah ini akan terus mengeluarkan darah dalam waktu yang memang cukup lama. Jadi waktu itu Bu Halimah ini sempat menanyakan lagi kepada pihak keluarga, ini mau ditunggu darahnya sampai kering sampai hilang dulu apa gimana? Terus nanti dimandiin ulang atau lanjut dikafanin aja? Karena melihat kondisi jenazah yang seperti itu, Bu Halimah ini memang udah feeling nih kayaknya pendarahannya bakal lama soalnya. Tapi keluarga itu memutuskan untuk coba tunggu dulu deh, bangsa kayak setengah jam. Siapa tahu kan pendarahannya berhenti. Ya bener aja tadi tuh feelingnya Bu Halimah. Udah nunggu setengah jam lebih, darahnya masih ngocor terus. Karena gue penasaran juga sama hal ini, gue kepo banget sampai gue googling. Dan ternyata emang benar. Setelah orang meninggal tuh, darah katanya masih bisa keluar sendiri, gengs. Sampai kira-kira 10 jam setelah misalkan seseorangnya dinyatakan meninggal. Sebelum akhirnya darah itu mengental dan membeku sendiri di dalam tubuh. Nah, berasa dapat ilmu biologi nggak kita bahas begini? Ini teman cerita Pak Ruang Guru ya? Mendadak gue berasa pintar begitu. Nah pokoknya karena darahnya kan berarti ini keluar terus ya. Akhirnya keluarga sepakat untuk lanjut aja deh ke proses pengafanan dan dibawa ke rumah duka di kampung tujuan. Nah saat di perjalanan, karena Bu Halimah ini tuh jatuhnya itu kan masih apa ya, saudara jauh tadi kan. Dia ikut deh tuh di mobil jenazah bareng keluarga inti. Tapi pas baru setengah perjalanan, jenazah ini mulai mengeluarkan, ini mohon maaf ya, kayak bau busuk gitu kayak. Nah Bu Halimah ini mikir kalau kayaknya itu adalah faktor perkara tadi darahnya masih ngocor terus kan. Tapi saking baunya ini nyengat banget, anggota keluarga yang ikut di dalam mobil tuh sampai ada yang muntah dan nggak kuat gitu sampai keluar mobil, pindah mobil dia ikut yang di belakang. Singkat cerita akhirnya pas sampai lokasi, waktu mau dipindahkan nih, ternyata bener tuh setengah kainnya kira-kira dari kuping sampai leher gitu udah becek basah darah semua. Nah dengan banyak pertimbangan, akhirnya kain kafan dari jenazah itu tuh dilapisin lagi biar basahnya nggak rembes pas lagi dikubur. Jadi konteksnya di sini bukan dimandikan ulang atau kain kafannya diganti, enggak, cuman kayak dilapisin lagi, dibebet lagi. Nah tapi yang bikin sedih adalah rata-rata orang-orang yang pada ikut tuh sampai makam, beberapa orang kayak sampai tutup hidung pakai kayak gini gitu kan, nutupin pakai kerudung atau pakai baju saking baunya, gengs. Berbagai sinetron Hidayah katanya baunya tuh kemana-mana luas. Setelah itu nggak ngerti kenapa juga ya, rumah keluarga almarhum tadi tuh kan pastinya ngadain tahlilan kan, semacam 7 harian gitulah. Nah menurut warga sekitar, dari rumah tersebut tuh tercium bau busuk yang sama seperti bau tadi jenazahnya, gengs. Yang padahal kan udah dikubur tuh, udah jauh, nggak ada di situ lagi maksudnya jenazahnya kan. Tapi bau-bauannya tuh terus nempel ke sisi rumah sampai udah disemprot-semprot kayak Bayfresh itu, Bayfresh. Jadinya iklan kita nyebut merek. Ya pokoknya disemprot kayak pewangi begitu, sama disebar kamper katanya nggak ngaruh. Akhirnya kuburan dari almarhum itu tiap hari selalu dikasih yang namanya air mawar, tapi kayak udah dicampur bunga-bunga lain gitulah, biar wangi tujuannya. Tiap hari tuh disiramin kayak begitu, terus dikasih bunga sedap malam juga dan didoain pastinya. Berangsur-angsur nih, bau di rumah itu akhirnya menghilang. Nah pokoknya itu dilakukan secara terus-terusan, kurang lebih 40 harian gitulah. Tapi pernah ada satu waktu, ya namanya orang kadang kan suka sibuk atau yang nggak sempet lah. Pernah nih sehari aja nggak ke makam buat nyiramin bunga, di rumah itu baunya muncul lagi. Jadi selama 40 hari itu, ya keluarga harus rutin nyiramin tuh kuburannya, gengs. Ya cuman Bu Halimah juga sendiri nggak ngerti kenapa bisa begitu ya, kayak dosa apa emang yang dilakukan sama almarhum semasa hidupnya gitu kan, ya Allahualam gitu. Cuma rahasia orangnya sama Tuhan aja yang tahu. Tapi selain cerita aneh kayak gitu, ada juga yang pasti lebih horor. Dan kalau gue jadi Bu Halimah, fix gue pingsan aja sih. Kalau misalnya nggak bisa pingsan nih, gue pura-pura pingsan lah pokoknya. Jadi waktu itu nih, Bu Halimah kan lagi ngurus jenazah yang meninggal karena gagal ginjal, geng. Serem ya ngomongin begini, gue jadi merinding mulu dah. Nah katanya waktu itu kondisi jenazahnya itu kayak kurus banget, tapi perutnya buncit gitu kayak lagi hamil, karena gede gitu perutnya. Nah waktu itu posisinya jenazahnya ini itu adalah seorang istri yang cuma berdua doang sama suaminya, belum punya anak. Sementara keluarga besarnya itu masih dalam perjalanan dari Jakarta. Jadi emang suaminya ini orang Sukabumi dan istrinya jadi ngikut suami gitu lah. Nah si suami tuh bilang untuk minta dibantu mandikan jenazahnya dulu deh. Jadi nanti pas keluarga yang udah sampai udah datang, jenazah ini bisa langsung disolatkan dan dikubur biar nggak kelamaan. Ya udah Bu Halimah dibantu sama 3 orang warga lainnya mulai mandiin deh tuh. Jadi total di sini ada 4 orang yang mandiin, geng. Pas di tengah-tengah lagi mandiin, tangan sama kaki jenazah itu katanya bergetar. Dan menurut Bu Halimah lagi-lagi hal begitu ya bisa dibilang wajar.
wajar, sering dialami. Jadi dia nggak terlalu takut pada saat itu. Soalnya emang ada penjelasan medisnya juga katanya. Terus pas tangannya ini lagi dibasuh, tiba-tiba tangan jenazah itu menekan tangannya Bu Halimah. Ya mohon maaf kalau udah kayak begitu udah nggak logis nih. Udah nggak ngerti kenapa bisa begitu. Melihat begitu ya, dua warga yang tadi bantuin itu langsung lari ngibrit kabur dan ditinggal berarti itu Bu Halimah sama ada satu orang lagi nih. Kan tadi berempat kan. Nah terus horornya saat itu bukan cuma tangannya doang yang dicengkram nih Bu Halimah, tapi tahu-tahu jenazahnya bangun ya. Kayak dengan posisi dari telentang terus duduk begitu, tapi katanya matanya tetap merem. Nah tadi kan dua orang itu udah sempat lari tuh teriak-teriak. Sang suaminya kayak langsung ngecek dong ke dalam. Sementara Bu Halimah di dalam tuh tetap berusaha tenang dan berdoa sambil berusaha ngelepasin cangkramannya itu kayak pelan-pelan. Karena selama menjadi pemandi jenazah, Bu Halimah ini punya pedoman harus memperlakukan jenazah dengan baik dalam kondisi dan situasi apapun. Karena katanya setiap sentuhan tuh akan terasa sangat perih yang bisa dirasakan sama roh jenazahnya, gengs. Katanya sih kepercayaannya begitu. Makanya walaupun dicengkram nih, sama Bu Halimah tetap dilepasinnya kayak berusahanya pelan-pelan gitu. Nah suaminya melihat kayak keadaan tersebut langsung membisikkan kalimat di telinga istrinya kayak, Bun, dimandiin ya biar nanti ketemu Allah, biar cantik, biar wangi, ikhlaskan semua urusan duniamu. Insya Allah aku akan berusaha bertanggung jawab selanjutnya. Abis suaminya ngomong begitu, gak lama bener, cengkraman tangan yang tadinya kaku bisa dilemesin dan jenazahnya itu dibaringkan lagi tuh bareng-bareng. Ya udah dari situ akhirnya proses pemandian jenazah dilakukan sama 3 orang, jadi suaminya sekarang ikut. Sementara yang 2 orang tadi mau udah ngibrit nggak tahu kemana, ambil nyebarin berita tuh ke tetangga-tetangga gosip. Ya untungnya sih sampai proses penguburan semuanya berjalan lancar. Nah kalau cerita-cerita seperti itu walaupun horor tapi kan kayak nggak merugikan ya. Istilahnya ya bikin sport jantung aja. Cuma selama jadi pemandi jenazah, Bu Halimah ini juga kadang-kadang sering ketempelan. Pokoknya kalau dia tidur tuh kayak sering rep-repan. Ya walaupun memang kalau rep-repan itu ada penjelasan medisnya juga ya. Tapi rep-repan yang dialami Bu Halimah ini selalu berkaitan dengan jenazah yang memang baru ditanganinya. Kayak sering banget dia nih waktu rep-repan itu dia didatengin sama orang-orang yang abis dia mandiin gitu. Kayak semacam bilang makasih ke dia. Di mimpinya itu kadang dia ditepuk pundaknya, terus dipeluk gitu sama si jenazah. Atau mungkin jenazahnya hanya tersenyum sambil kayak melambai gitu ke arahnya. Yang diartikan sebenarnya itu ya mimpi baik. Cuma tahu sendiri namanya rep-repan ya. Suka jadi kagak nyenyak begitu gengs tidurnya. Nah tapi ini ada yang menarik juga sih. Karena anehnya setiap Bu Halimah kayak didatengin tuh kayak tadi, semua jenazahnya itu kayak tampak jadi muda lagi. Sampai kayak awalnya nih Bu Halimah nggak bisa ngenalin. Misalkan lah pas dia mandi udah keriput udah nenek-nenek, pas datang di mimpinya itu jadi kayak muda lah, kan pangling ya. Pakai skincare apaan kalau begitu tuh. Dan saking keseringan didatengin kayak begitu, Bu Halimah juga pernah jadi kayak semacam penyambung antara pesan dari jenazah ke keluarganya. Pernah dia dimimpiin jenazah yang abis baru dia mandiin dengan bilang, kunci laci ada di vas bunga. Ya buat begitu Bu Halimah nggak ngerti ya, kunci apaan? Tapi pas disampaikan ke pihak keluarga yang udah ditinggalkan, ternyata benar keluarganya itu lagi nyari kunci. Yang pas dicek di vas bunga beneran ada. Pernah juga nih Bu Halimah dibilangin sama jenazahnya lewat mimpi kayak tadi, mau minta maaf sama kakak. Dan lagi-lagi pas disampaikan ke keluarga, kakaknya langsung nangis-nangis kencur. Yang ternyata sang jenazah itu meninggalnya karena kecelakaan. Dan pas pergi nih pakai baju kakaknya kagak izin. Dan semasa hidupnya kakaknya kayak pasti marah banget nih kalau misalkan adeknya ngambil barang-barang tanpa izin. Jadinya dia belum sempat minta maaf deh tuh. Ya tapi kakaknya mendengar hal begitu, mana bisa marah sih? Yang ada nangis sesenggukan sampai pingsan. Ya hal-hal begitulah yang awalnya nggak disangka-sangka sama Bu Halimah. Maksudnya dia basicnya juga dari dulu bukan anak indigo. Nggak bisa juga lah menerawang-terawang kayak yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Cuman emang nih semenjak dia menjadi pemandi jenazah, hal-hal aneh yang kayak begitu emang suka datang sendiri dan melekat ke kehidupannya. Ya gimana nggak datang sendiri juga coba. Waktu itu pernah sekitar jam 9:30 malam, pas Bu Halimah udah siap-siap mau tidur, ada yang ngetok pintu rumah. Dicek dong keluar, pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Masuk lagi dong, ngunci pintu ke kamar. Tapi tahu-tahu ada yang ngetok lagi itu, tok. Pas dibuka nih, tetap kagak ada orang. Cuman di luar pagar nih di ujung, ada anak tetangga tuh yang masih SMA, lewat gitu sambil senyum, pakai kayak baju piyama gitu, gengs. Ya kayak tetangga depan kalau lewat terus negar senyum begitu aja sih. Waktu itu Bu Halimah juga balas ngangguk aja dan gak mikir macam-macam. Gak kepikiran juga kalau apa iya itu si anak yang tadinya ngetok ya. Lah orang di luar pagar kan jatuhnya. Lagi lewat begitu, pakai piyama malam-malam mau tidur, habis dari warung kali. Dan ingat, basicnya Bu Halimah ini bukan indigo. Mau ternyata pas subuh-subuh ada info dari masjid kalau katanya si anak tadi itu meninggal di jam 9 malam tadi. Begitu dengar kabar tersebut, Bu Halimah sama warga lainnya rame-rame pergi ke rumahnya. Ternyata si anaknya itu ada di rumah sakit. Dan pokoknya nih Bu Halimah sama warga juga baru tahu kalau si anaknya itu ternyata udah di rumah sakit dirawat kayak 3 harian lah. Yang mana pas dilihat si anaknya itu ya pakai piyama yang tadi kayak dilihat dari malam, tapi itu semacam piyama dari rumah sakit. Nah jadi semalam yang lewat itu terus ngetok pintu, maksudnya minta dimandiin apa gimana? Tapi dari semua kisah horor itu, yang paling bikin misalkan Bu Halimah ini nggak konsen kalau lagi kerja, itu adalah mandiin jenazah yang punya pegangan. Apalagi kalau si jenazahnya ini itu punya kayak pasang semacam susu atau benda-benda goib lainnya lah. Dan hal begitu nggak cuma kayak sekali 2 kali, gengs, tapi sering banget kayak Bu Halimah tuh menangani orang-orang kayak gitu sampai 10-an lebih lah. Ya rata-rata sih katanya
katanya pada pakai susuk ya. Soalnya kan Bu Halimah ini mandiinnya para wanita ya. Pokoknya nih kalau orang yang meninggal terus masih punya pegangan, suasana pas masuk ke rumah duka itu katanya hawanya udah panas bang. Dan begitu Bu Halimah ini pegang jenazahnya, itu pasti di kupingnya nih, kayak langsung rame gitu kedengarannya. Kadang-kadang ada suara perempuan nangis, suara kayak macam mau, suara bisik-bisikan aneh kayak gitu. Makanya hal itu membuat Bu Halimah ini nggak konsen. Sering juga saking kayak gede banget nih energi negatifnya. Abis mandiin jenazahnya tuh Bu Halimah kayak muntah-muntah abis itu meriang. Yang kalau kata orang sih kayak semacam ketempelan jin. Yang jinnya ini masih bingung mau pindah kemana setelah roh dari jenazah yang dia tempati sebelumnya tuh udah pergi kan, udah meninggal. Tapi lagi-lagi Bu Halimah bilang, apapun itu Bu Halimah cuma bisa berserah sama yang kuasa aja. Niatnya pokoknya kan baik dan semoga Tuhan kayak selalu melindungi dari gangguan apapun lah. Dari cerita-cerita horor yang tadi dialami sama Bu Halimah, ada juga cerita yang cukup kocak jatuhnya. Jadi Bu Halimah ini kan muslim ya sebenarnya. Tapi dulu dia pernah nih dimintain sama warga sana untuk bantu mandiin orang Tionghoa. Dan kebetulan tradisinya itu beberapa tuh masih ada yang kayak nguburinya pakai perhiasan lengkap sama baju bagus gitu. Jadi abis dimandiin nih jenazahnya, ada lagi tuh nanti perias jenazah yang pakein baju gitu supaya rapi, di make upin cantik pakai perhiasan. Nah Bu Halimah ini abis mandiin bantuin si tukang make up untuk kayak makein lanti, gelang, kalung, cincin gitu lah. Nah waktu itu cincinnya mau dipakai tuh ada sampai 4 buah. Iseng lah Bu Halimah nyeletuk. Soalnya kan dia juga kayak biasa ngajak ngobrol jenazahnya ya. Maksudnya biar akrab lah. Dalam artian juga kayak sebelumnya kan harus minta izin nih buat megang badan si jenazahnya itu kan. Ya tata krama aja lah. Bu Halimah di situ bilang gini, dunia perhiasannya banyak banget. Minta satu boleh lah ini buat saya. Bercanda doang gitu maksudnya gengs, asal nyeletuk aja. Nah tadi kan cincinnya ada 4 tuh. Pas mau masukin cincin yang terakhir, jarinya nenek ini kok nggak ada yang muat ya. Pas dipaksain sampai mental gitu cincinnya jatuh. Dan sama Bu Halimah mau diambil tapi kan susah kayak jatuh ke dalam peti. Jadi kayak dicongkel gitu pakai tangannya. Cincinnya masuk. Pas mau dilepas sama Bu Halimah, susah banget kagak bisa. Nah tapi keluarga yang pas dilaporin kayak gitu santai aja dengan bilang, udah disimpan aja Bu, mungkin kenang-kenangan dari oma buat ibu. Cuman Bu Halimah jadi nggak enak ya, dikira celamitan gitu perkara ngomong begitu. Padahal kan bercanda doang. Masalahnya kan ini perhiasan punya jenazah, takut juga dia. Sampai dia ini ke kamar mandi coba gitu pakai sabun, tetep nggak bisa. Aneh banget pokoknya. Tapi begitu jenazahnya dibawa ke pemakaman, cincinnya lepas dengan mudahnya gengs. Dari situ Bu Halimah tetap mau balikin cincinnya ke keluarganya. Tapi jawaban keluarga tetap sama. Udah disimpan aja Bu buat kenang-kenangan. Ya udah jadi sampai sekarang Bu Halimah masih nyimpen deh itu cincinnya. Tapi nggak dipakai ya buat kenang-kenangan aja. Cuman mungkin kalau kepepet boleh kali ya ke Penggadaian. So itu tadi kisah dari Bu Halimah yang subhanallah banyak banget ya hal yang bisa kita petik. Dan kata Bu Halimah, yang namanya manusia semasa hidup nih, itu waktu kita lahir kan pasti dimandikan sama orang. Nah nanti meninggal pun kita juga akan dimandikan sama orang. Intinya kita butuh bantuan orang lain saat di dunia ini geng. Jadi berbaik hatilah kalian kepada sesama manusia. Ya boleh kali diselipin kayak berbaik hatilah kalian untuk subscribe di bawah gitu. Ya pokoknya bersyukurlah bagi mereka yang katanya udah meninggal lebih dulu. Karena apapun kondisinya berarti sudah ada yang memandikan. Artinya ada yang memuliakan dan membuat jasad ini menjadi bersih untuk terakhir kalinya. Karena orang-orang yang nanti meninggal di hari kiamat itu siapa yang mau mandiin? Ya Allah alam ya. Ya pokoknya love banget lah Bu Halimah, sarang ngeo. Sekian taman cerita kali ini. Yang kalau kalian pengen berbagi cerita juga bisa kirim ke email yang ini ya. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.